Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, ini ada informasi menarik ya dari hasil sosialisasi terkait dengan kebijakan baru untuk pengolahan kinerja guru, baik itu guru-guru non-sertifikasi maupun yang sudah sertifikasi, guru ASN maupun non-ASN, tanpa terkecuali ya, terkait dengan kebijakan terbaru ini. Nah, tentu kita berharap bahwa dengan kebijakan terbaru ini tentu akan lebih baik ya, mengingat bahwa masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan kinerja Bapak Ibu guru itu yang mungkin dalam tanda kutip ya masih banyak membebani Bapak Ibu guru ya, sehingga dengan adanya ini itu bisa membawa angin segar biar nanti beban Bapak Ibu guru itu tidak terlalu banyak ya. Nah, tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk kegiatan guru dalam mengajar, pegangan guru siswa untuk belajar, modul-modul PPG, kemudian buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, informasi pertama dulu Bapak Ibu guru, jadi pengolahan kinerja guru dan tenaga kependidikan itu mengalami transformasi bertahap ya. Dimana kalau kita lihat di tahun 2024 itu fokus pada guru ASN di sekolah negeri, kemudian kepala sekolah di sekolah negeri. Kemudian di tahun 2025 itu ditambah aktor baru ya, yaitu pengawas sekolah ya. Namun di tahun 2026 ini yang menjadi intinya itu adalah terjadi perluasan besaran cakupan pengolahan kinerja dengan penambahan aktor baru dan penyempurnaan sistem ya, termasuk integrasi data dengan BKN ya, dalam hal ini adalah e-kinerja. Nah, inilah alasan mengapa guru sertifikasi maupun non-sertifikasi itu wajib ya untuk mengikuti sebelum batas waktu tanggal 31 Januari 2026. Karena mulai tahun tersebut sistem berlaku penuh dan mengikat seperti itu. Lalu seperti apa aktor barunya ya ini? Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada guru ASN di sekolah swasta, kemudian kepala sekolah ASN di sekolah swasta. Ya, jadi kalau guru ASN dan kepala sekolah ASN di sekolah swasta itu ini adalah perubahan yang sangat penting ya. Jadi yang dimaksud itu adalah guru ASN yang ditugaskan mengajar di sekolah swasta, kemudian kepala sekolah ASN yang ditugaskan memimpin sekolah swasta. Nah, masalah sebelumnya itu di tahun 2024 sampai 2025 di mana data kinerja sebenarnya sudah dikerjakan di ruang GTK, namun tidak bisa mengalir ke e-kinerja BKN. Nah, penyebab utamanya adalah unit organisasi sekolah swasta tidak tercatat di CASN ya dan e-kinerja BKN. Nah, lalu seperti apa untuk solusi di tahun 2026? Jadi kalau solusi di tahun 2026 itu Kemendikbudristek bekerja sama dengan BKN. Nah, sistem disiapkan agar data kinerja guru atau kepala sekolah ASN itu di sekolah swasta bisa dialirkan resmi ke e-kinerja BKN. Nah, artinya kinerja mereka ini akan sah secara kepegawaian dan berdampak pada karir ASN. Nah, kalau untuk guru pendidikan khusus ya, di mana guru yang memenuhi syarat itu adalah guru kelas, guru mata pelajaran, maupun guru BK yang mendapat penugasan sebagai guru pendidikan khusus. Nah, karakteristik guru pendidikan khusus itu adalah berkedudukan di unit layanan disabilitas ya, kemudian berada di dinas pendidikan, kabupaten, kota, ataupun provinsi, bukan di sekolah reguler. Nah, pengolahan kinerja ini dikerjakan di ruang GTK, kemudian dikerjakan ke platform e-kinerja BKN, dan menggunakan tambahan sistem SIM IPK ya. Di tahun 2026, menjadi titik awal penataan serius guru pendidikan khusus sebagai aktor resmi dalam sistem kinerja nasional. Nah, untuk guru ASN di sekolah swasta, jadi prinsip dasar ada pengolahan kinerja di tahun 2026 ya. Jadi tahun 2026 ada data kinerja, kemudian dapat mengalir ke e-kinerja BKN dan diakui secara kepegawaian. Nah, ini tadi yang pendidikan khusus, guru berpendidikan khusus, jadi bertugas di layanan disabilitas dan dikelola melalui ruang GTK dan SIM IPK. Nah, prinsip pengolahan kinerja di tahun 2026, jadi transformasi besar tidak hanya soal aktor, tetapi cara kerja sistemnya. Yang pertama itu lebih sederhana dan manusiawi ya, artinya lebih mudah lah gitu ya. Jadi
SKP itu hanya 1 kali setahun, tidak lagi berkali-kali seperti pada sistem lama Bapak Ibu Guru. Kemudian tidak perlu unggah dokumen ke platform, jadi RPP, modul ajar, dan lain-lain ya. Jadi cukup siapkan, diskusikan langsung dengan kepala sekolah atau rekan sejawat. Kemudian pendekatan dialog ya, bukan administratif ya, jadi fokus pada mutu pembelajaran ya, juga fokus pada komunikasi dan umpan balik nyatanya. Nah, untuk pengembangan kompetensi tidak berbasis poin ya, jadi perubahan mendasar itu tidak lagi berburu angka kredit ataupun poin, jadi diganti dengan refleksi kompetensi, hasil asesmen, dan kebutuhan nyata guru. Nah, tujuan akhirnya itu adalah mudah, bermakna, dan berdampak pada mutu pembelajaran. Nah, untuk struktur tim kerja dan pejabat nilai ini sangat penting di sini. Jadi guru dan kepala sekolah ASN di sekolah negeri itu sebagai pejabat penilai itu kepala sekolah. Kemudian platformnya itu adalah ruang GTK. Dan data itu bersumber dari Dapodik. Jadi tambahan barunya itu adalah ada guru koordinator pengelolaan kinerja itu membantu kepala sekolah di luar platform. Sedangkan untuk kepala sekolah ASN, itu tim kinerjanya itu adalah pengawas sekolah pembina ditentukan melalui Simtendik ya, atau plotting sekolah binaan. Untuk pengawas sekolah itu tim kerjanya itu adalah Kabid, Kasih maupun Korwas ya. Plotting melalui Simtendik juga. Nah, selanjutnya ini tadi ya, ruang gitu ya, Simtendik, Sim IPK maupun e-kinerja. Nah, ini landasan hukumnya. Jadi guru dan kepala sekolah ASN di sekolah swasta itu pejabat penilai, kepala dinas pendidikan, kemudian tim kerja guru itu kepala sekolah ASN atau kepegawai yayasan, atau kepala sekolah memberi rekomendasi nilai kinerja ya, penilaian prodik di akhir tahun. Jadi guru pendidikan, sedangkan guru pendidikan khusus itu berkoordinasi dengan ULD, bisa ditambah Kabid atau Kasih jika jumlahnya besar, itu. Nah, landasan hukum terbarunya itu adalah pengolahan kinerja di tahun 2026 itu sudah memiliki payung hukum kuat, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 271 ya, tentang pedoman pengolahan kinerja. Ini berlaku untuk pendidik, tenaga kependidikan. Nah, kemudian akan diperkuat dengan surat edaran bersama BKN, buku panduan teknis tiap aktor. Nah, artinya kebijakan ini bukan wacana ya, tapi resmi dan mengikat ya. Nah, selanjutnya itu adalah batas waktu penting ya. Jadi makna tanggal 31 Januari 2026 itu mengapa ini tinggal krusial ya, karena di tahun 2026 itu menjadi tahun implementasi penuh ya. Jadi mulai dari data penugasan dan struktur kinerja itu harus sudah valid dan sudah terpetakan. Nah, keterlambatan ini bisa berdampak pada penilaian kinerja ASN, kemudian karir maupun tunjangan ya, termasuk guru sertifikasi. Nah, secara kesimpulan, jadi di tahun 2026 itu adalah titik krusial pengolahan kinerja guru ASN, di mana guru sertifikasi dan non-sertifikasi itu sama-sama terdampak. Aktor barunya itu adalah guru ASN di sekolah swasta, kemudian kepala sekolah ASN di sekolah swasta, serta guru pendidikan khusus ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah sistem lebih sederhana, dialogis, dan bermakna ya. Nah, landasan hukumnya itu sudah jelas ya dan kuat. Jadi semua pihak itu wajib ya untuk mempersiapkan diri di tanggal 31 Januari 2026. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.